Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi 10 yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Ki Hajar Dewantara dan Humanisme dalam Filsafat Pendidikan. Anggota kelompok Vanessa Aprileza dengan NIM 53, Anissa Nurrohmah NIM akhir 68, Sajidah Azharah NIM akhir 76, Sarah Firdausi NIM akhir 78, Berlian Jalsi Anggraini NIM akhir 80, Kenia Akbar Kusuma NIM akhir 90. Peta konsep bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang rumusan masalah tujuan penulisan. Bab 2 pembahasan yang berisi pengertian filsafat pendidikan Islam, pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian humanisme dalam konteks pendidikan, prinsip, fitur, implikasi filsafat pendidikan Islam, prinsip, fitur, implikasi pendidikan menurut pemikiran filsafat Ki Hajar Dewantara, prinsip, fitur, dan implikasi dalam filsafat pendidikan berlandaskan humanisme. Bab 3 penutup yang berisi kesimpulan saran. Selanjutnya, abstrak. Makalah ini membahas 3 landasan penting dalam filsafat pendidikan, yaitu filsafat pendidikan Islam, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan aliran humanisme. Ketiganya memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah, tujuan, proses, serta praktik pendidikan di Indonesia maupun dunia. Filsafat pendidikan Islam menekankan prinsip tauhid, akhlak, ilmu, ibadah, dan khalifah sebagai dasar pembentuk peserta didik yang beriman, bermoral, berpengetahuan, serta bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai pembentukan karakter dan spiritualitas yang terpadu dalam seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan upaya fundamental dalam membentuk manusia berpengetahuan, berakhlak, dan mampu menjalani kehidupan secara bertanggung jawab, serta tidak terlepas dari landasan filosofis yang mengarahkan tujuan, metode, kurikulum, dan evaluasi pembelajaran. Indonesia dengan keberagaman budaya dan kebutuhan sosial memerlukan pemahaman filsafat pendidikan yang komprehensif agar proses pendidikan berjalan seimbang dan sesuai perkembangan zaman. Filsafat pendidikan Islam menekankan prinsip tauhid, akhlak, ilmu, ibadah, dan tanggung jawab sebagai khalifah. Sedangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan kemerdekaan belajar dan pengembangan kodrat anak melalui sistem amal. Sementara itu, humanisme memandang peserta didik sebagai individu dengan potensi unik yang berkembang melalui lingkungan belajar yang aman dan empatik. Dengan mengkaji ketiga landasan filsafat ini, Islam, Ki Hajar Dewantara, dan humanisme, pendidikan diharapkan dapat dilaksanakan secara holistik, berorientasi pada kemanusiaan, serta mampu menjawab tantangan era modern dan membangun karakter bangsa yang bermartabat. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud filsafat pendidikan Islam? 2. Bagaimana filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 3. Apa yang dimaksud humanisme dalam konteks pendidikan? 4. Bagaimana prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan dalam pendidikan Islam? 5. Bagaimana prinsip, fitur, dan implikasi dalam filsafat pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara? 6. Bagaimana prinsip, fitur, dan implikasi dalam filsafat pendidikan berlandaskan humanisme. Tujuan penulisan. 1. Untuk menjelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam secara jelas. 2. Untuk mendeskripsikan filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Untuk menguraikan makna humanisme dalam konteks pendidikan. 4. Untuk menganalisis prinsip,
fitur, dan implikasi filsafat pendidikan dalam pendidikan Islam. 5. Untuk menjelaskan prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. 6. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip, fitur, serta implikasi pendidikan yang berlandaskan humanisme. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Pengertian filsafat pendidikan dalam pendidikan Islam. Menurut Arifin, menekankan filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam untuk membina manusia menjadi pribadi muslim yang utuh. Menurut Munir Mukhan, filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran rasional yang kritis, radikal, sistematis, dan metodologis untuk memahami hakikat pendidikan Islam dengan menekankan proses berpikir dalam penyampaiannya. Sementara itu, menurut Hasan Langgulung menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan prinsip dan nilai ajaran Islam yang dijadikan dasar serta pedoman dalam praktik pendidikan. Dapat disimpulkan, filsafat pendidikan Islam adalah sebagai ilmu yang membahas dasar dan proses pendidikan Islam secara mendalam, logis, sistematis, dan rasional untuk membentuk manusia berpendidikan sesuai ajaran Islam. Filsafat ini menuntut pemahaman yang kritis melalui pertanyaan mengapa sehingga melahirkan jawaban yang logis dan sesuai realitas. Pengertian filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang merdeka, humanis, dan berpusat pada peserta didik. Tujuannya adalah membentuk manusia yang merdeka secara fisik, cerdas secara akal, merdeka secara rohani, dan mampu hidup selaras secara sosial. Pendidikan juga harus menjunjung nilai budaya dan kebangsaan, membuka ruang bagi ide baru, serta mengutamakan budi pekerti sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik. Pengertian humanisme sebagai filsafat pendidikan. Humanisme dalam pendidikan berakar dari gagasan humanitas dan paideia yang menekankan kebebasan, kemandirian, dan perkembangan manusia. Secara utuh, dalam pendidikan modern, setiap individu dipandang memiliki potensi untuk berkembang, sehingga siswa menjadi pusat pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu menemukan minat dan cara belajar yang sesuai. Pendekatan ini menonjolkan kebebasan berpikir dan memilih. Dengan lingkungan belajar yang aman dan bebas, tekanan agar siswa dapat berekspresi dan menemukan makna belajar. Pembelajaran dinilai efektif jika relevan bagi kehidupan siswa serta mampu membentuk pengetahuan karakter, konsep diri positif, dan kemampuan sosial. Prinsip filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip tauhid atau keimanan. Pendidikan Islam berlandaskan pengakuan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya bukan hanya menambah pengetahuan, tapi membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak. Yang kedua, prinsip akhlak atau moralitas. Pendidikan menekankan pembentukan karakter mulia, nilai-nilai akhlak Islam, integritas ke seluruh proses pembelajaran agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi beretika. Yang ketiga, prinsip ilmu atau pengetahuan. Ilmu dipandang sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam menggabungkan ilmu agama dan ilmu dunia untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas, kritis, dan bermanfaat. Yang keempat, prinsip ibadah. Segala aktivitas pendidikan diarahkan sebagai bentuk ibadah. Pendidikan bertujuan membentuk pribadi yang taat, mampu memahami dan menjalankan ibadah, serta memiliki keseimbangan spiritual dan intelektual. Yang terakhir, prinsip khilafah atau tanggung jawab. Manusia dipandang sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Pendidikan Islam bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepemimpinan, dan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Fitur filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pengembangan akal atau intelektual. Pendidikan Islam menekankan pengembangan pemikiran, kecerdasan, dan kemampuan rasional, bukan sekedar hafalan.
Yang kedua, pengembangan hati, spiritual dan moral. Fokus pada pembinaan akhlak, etika, dan nilai-nilai spiritual sebagai dasar perilaku. Yang ketiga, pengembangan fisik atau jasmani, menjaga kesehatan, kebugaran, dan kebersihan tubuh sebagian dari keseimbangan hidup. Yang keempat, keseimbangan komponen. Akal, hati, dan fisik harus dikembangkan secara seimbang untuk membentuk manusia yang utuh. Yang kelima, relevansi modern. Pendekatan fisik ini sesuai kebutuhan pendidikan masa kini yang sering hanya menonjolkan aspek kognitif. Implikasi filsafat pendidikan Islam. Implikasi adalah akibat atau dampak yang muncul atas terjadinya suatu hal. Dalam konteks pendidikan, aliran-aliran filsafat memiliki implikasi penting terhadap pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses menyusun kurikulum agar dapat menjadi acuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Prinsip pendidikan menurut pemikiran filsafat Ki Hajar Dewantara. 1. Ing ngarsa sing tuladha atau di depan memberi teladan. Pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku maupun dalam penggunaan teknologi secara bijak di era Society 5.0. 2. Ing madya bangun karso atau di tengah membangun semangat. Pendidik membangkitkan motivasi dan kreativitas siswa, termasuk melalui pemanfaatan teknologi yang interaktif dan kolaboratif, tanpa mengabaikan aspek sosial emosional. 3. Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan. Pendidik memberi kebebasan siswa berkembang dengan tetap membimbing secara moral, serta menumbuhkan pikir kritis dan kesadaran dampak teknologi. Fitur pendidikan menurut pemikiran filsafat Ki Hajar Dewantara. A. Pendidikan sebagai internalisasi budaya adalah menanamkan nilai budaya agar anak tumbuh sebagai manusia utuh. B. Filosofi Among adalah menggabungkan potensi alami anak dengan nilai budaya yang telah teruji. C. Kebebasan berpikir adalah anak diberi ruang luas untuk mengembangkan potensi dan kreativitas. D. Selektif terhadap budaya luar adalah menerima nilai luar secara adaptif sesuai konsep Trikon. E. Pendidikan menyeluruh atau humanistik adalah mencakup aspek kognitif, moral, budaya, dan emosional. F. Pendidikan sebagai tanggung jawab bersama adalah melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat melalui trilogi kepemimpinan Tripusat Pendidikan dan Paguron. Implikasi pendidikan menurut pemikiran filsafat Ki Hajar Dewantara. A. Fungsi sekolah. 1. Membantu orang tua membentuk kebiasaan dan budi pekerti yang baik. 2. Memberikan pengalaman belajar sosial yang tidak diperoleh di rumah. 3. Melatih kecakapan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan pengetahuan lainnya. 4. Mengajarkan etika, agama, estetika, dan moral. 5. Melestarikan serta mewariskan budaya kepada generasi muda. B. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah penguasaan diri agar manusia menjadi merdeka, mampu menentukan sikap, berdiri dengan kekuatan sendiri, dan mengatur hidupnya. Dengan tertib, pendidikan harus memanusiakan manusia sehingga peserta didik menjadi pribadi mandiri, dewasa, dan tidak mudah disetir. Selanjutnya, C. Metode pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among, yaitu pendidikan melalui tuntutan, bukan paksaan. Sistem ini bertumbuh pada 1. Kemerdekaan agar kekuatan lahir dan batin anak dapat tumbuh. 2. Kodrat alam, agar perkembangan anak berjalan sesuai fitrahnya menuju kemajuan. D. Kurikulum pendidikan. Kurikulum menurut Ki Hajar Dewantara mencakup 2 jenis pelajaran, yaitu 1. Pelajaran yang mematangkan pemikiran, rasa, dan kemauan atau batin. 2. Pelajaran yang membekali anak hidup dalam masyarakat atau kultural dan sosial. Beliau menekankan keseimbangan antara intelektual, emosional, serta material spiritual, agar anak mampu menyesuaikan diri dengan dunia individu, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Peran guru. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan menyatu. Guru berperan membangun peradaban, bukan sekadar mengajar. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan adalah hal yang dinamis. Pendidikan harus mengikuti perubahan zaman. Guru wajib berinovasi dan tidak berhenti belajar. Yang ketiga, guru itu menuntun. Guru menuntun kodrat anak dengan ketulusan dan berorientasi penuh pada kebutuhan peserta didik. Yang keempat, cipta, karsa, dan karya. Pendidikan harus menyeimbangkan pikiran, perasaan, kemauan, dan fisik anak secara holistik. Yang kelima, berpihak pada anak. Guru harus memahami keunikan tiap anak dan membantu mengembangkan potensi mereka. Yang keenam, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Guru memberi teladan, membangun semangat, dan mendorong siswa berkembang sesuai bakatnya. Selanjutnya, prinsip filsafat humanisme. Yang pertama, penghargaan terhadap potensi individu. Setiap siswa memiliki kemampuan unik yang perlu dihargai. Pendidikan harus memberi ruang bagi perkembangan intelektual, emosional, dan sosial secara seimbang. Yang kedua, kebutuhan psikologis dan aktualisasi diri. Mengacu pada Maslow, pendidikan harus memenuhi kebutuhan dasar siswa agar mereka dapat mencapai tahap perkembangan tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Yang ketiga, kebebasan dan otonomi peserta didik. Siswa dipandang sebagai subjek aktif yang berhak memilih cara belajar, mengatur tugas, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, hubungan empatik dan penghargaan antar manusia. Guru membangun hubungan suportif dan empatik, menciptakan lingkungan yang aman, menerima, dan mendorong kebebasan berekspresi. Yang kelima, pendidikan holistik. Pendidikan tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga emosional, sosial, spiritual untuk membentuk individu yang utuh. Fitur filsafat humanisme. Yang pertama, pengalaman langsung dan refleksi. Pembelajaran berbasis pengalaman nyata dan refleksi membantu siswa memahami materi lebih mendalam dan mengembangkan diri. Yang kedua, partisipasi aktif siswa. Siswa terlibat dalam memilih topik, metode, dan cara menyajikan hasil belajar, sehingga tumbuh rasa tanggung jawab dan kemandirian. Yang ketiga, lingkungan belajar yang aman secara psikologis. Guru menciptakan suasana suportif dan empatik agar siswa merasa diterima, bebas berpendapat, dan tidak takut membuat kesalahan. Yang keempat, desain kurikulum fleksibel. Kurikulum dibuat adaptif sesuai kebutuhan siswa dengan penilaian yang lebih formatif dan reflektif, bukan hanya ujian formal. Yang kelima, kolaborasi dan interaksi sosial. Pendidikan menekankan kerjasama dan dialog karena perkembangan siswa terjadi melalui hubungan sosial yang positif. Implikasi filsafat humanisme. A. Peran guru sebagai fasilitator dan mentor. Guru membimbing siswa sesuai kebutuhan emosional dan psikologis, membantu mereka menemukan serta mengembangkan potensinya. B. Desain pembelajaran yang siswa-sentris. Pembelajaran berbasis proyek, pengalaman, dan refleksi digunakan untuk memberi ruang bagi siswa menentukan cara dan materi belajar. C. Penilaian formatif dan reflektif. Evaluasi mencakup kognitif, afektif, dan sosial, menggunakan portofolio, jurnal, refleksi, proyek, atau penilaian diri dan teman. D. Ekosistem belajar yang mendukung kebutuhan psikologis. Sekolah menyediakan dukungan emosional dan sosial melalui konseling, diskusi, mentoring, dan kegiatan karakter. E. Dorongan otonomi dan tanggung jawab. Siswa diberi pilihan dalam belajar untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, rasa memiliki, dan tanggung jawab atas proses belajarnya. F. Pengembangan karakter dan nilai kemanusiaan. Pendidikan menumbuhkan nilai empati, kreativitas, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap keragaman sebagai bagian dari pembentukan manusia yang manusiawi. Selanjutnya, bab 3 penutup. Kesimpulan, filsafat pendidikan Islam, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan humanisme menjadi landasan penting bagi pendidikan holistik.
Pendidikan Islam menekankan pembentukan manusia beriman, berakhlak, dan berilmu. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang memerdekakan serta menghargai kodrat anak melalui sistem amal. Sementara humanisme menempatkan manusia sebagai pusat proses belajar dengan penghargaan pada potensi, kebebasan, dan kebutuhan psikologisnya. Ketiga, memiliki persamaan dalam mendorong pengembangan manusia secara utuh, baik fisik, intelektual, moral, emosional, maupun spiritual, serta menempatkan guru sebagai pembimbing dan teladan. Dengan memahami ketiga landasan ini, pendidikan dapat dirancang lebih manusiawi, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga membentuk generasi cerdas dan berkarakter. Disarankan agar pendidik dan sekolah mengutamakan pendekatan pembelajaran yang humanis, berkarakter, dan sesuai kodrat peserta didik sebagaimana diajarkan dalam filsafat pendidikan Islam, pemikiran di Ki Hajar Dewantara, dan humanisme. Pembelajaran perlu dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik, tapi juga membentuk akhlak, kemandirian, dan potensi diri siswa. Calon peserta didik juga diharapkan terus memperdalam ketiga landasan filsafat tersebut agar dapat menerapkannya dalam praktik mengajar, serta pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mendukungnya melalui kebijakan dan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.